Selamat datang di Berkah Jaya Sensei. Di video kali ini kami akan membagikan tutorial bagaimana cara install program aplikasi Vetrik Aspir ya. Oke, pertama kita siapkan terlebih dahulu filenya. Di sini kami memakai versi 9.5 ya. Nanti filenya saya siapkan di link deskripsi ya untuk file downloadnya. Oke, di sini kita buka foldernya. Di sini ada 3 folder lagi ya. Kita buka yang pertama ini, yang setup. Kita klik kanan. Kita pilih English ya bahasanya, lalu kita klik OK. Kita klik next. Kita klik I agree. Di sini saya butuh Aspir saja, jadi saya klik next. Setelah itu kita klik next. Untuk posisinya atau letak file programnya di sini ya, diingat-ingat. Kita klik next. Jikalau nggak mau ada shortcut, di sini bisa dicentang ya, karena di sini saya ingin ada shortcut. Di sini tidak saya centang. Lalu kita klik install. Kita tunggu. Oke, setelah muncul seperti ini, kita uncheck ya. Lalu kita klik finish. Oke, setelah itu kita ke folder yang nomor 2, update. Oke, kita klik kanan. Kita tunggu. Oke, setelah itu kita klik start. Kita tunggu lagi. Oke, setelah itu kita klik finish ya. Oke, tinggal yang terakhir. Kita buka folder nomor 3. Ini kita seleksi semua, kita Ctrl Alt, lalu kita Ctrl C, lalu kita buka file atau letak instalasi tadi ya di file program Aspir 9.5. Oke, di sini saya pakai Windows 64 bit ya, jadi saya letakkan di dalam folder ini. Kalau misalkan yang pakai 32 ya dimasukkan ke Windows 32. Saya klik di sini, lalu saya klik Ctrl V, saya letakkan di sini. Ganti file dalam tujuan, lanjut. Oke, setelah itu kita minimize. Setelah itu kita buka ya, berarti seharusnya ini sudah bisa. Sudah bisa atau sudah selesai proses instalasinya. Coba kita buka. Kita klik 2 kali. Oke, berarti sudah bisa digunakan programnya dan untuk instalasinya sudah selesai. Kita lanjut. Untuk proses membuat file G-code-nya ya, yang nanti kita masukkan ke program Mac3 untuk proses Sensei router. Oke, pertama-tama kita create new file terlebih dahulu ya. Oke, untuk ukuran atau dimensi lebar kerjanya bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan masing-masing. Di sini saya pakai 30 x 30 cm atau 300 mm ya, karena di sini satuannya mm, jangan yang inci, kita pilih yang mm. Untuk thickness-nya sendiri atau ketebalan saya pakai 5 mm sebagai contoh saja.
Dan untuk Z0 position ini material surface ya, yang artinya permukaan material. Untuk posisi X-nya pojok kiri bawah, lalu kita klik OK. Setelah itu kita masukkan file DXF kita ya, atau file desain kita. Jika rekan-rekan sekalian belum tahu cara membuat file DXF-nya, bisa cek video saya di kanal ini ya. Ini kita masukkan vektornya, import vektor. Kita buka. Nah, untuk memindah biar di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah material, kita klik gambarnya. Untuk ini sudah terseleksi, warnanya sudah pink. Jika belum, seperti ini ya, warnanya merah, hitam. Kita klik semua, kita Ctrl A, lalu kita ke sini, transform object ini, align selected object, kita pilih, lalu kita ke align to material, kita klik tengah di sini ya, lalu kita klik close, sudah di tengah. Lalu setelah itu, jika rekan-rekan sekalian ingin memisahkan layarnya ya, jadi misalkan prosesnya dipisah seperti ini, misal bagian dalam terlebih dahulu, lalu bagian luar. Oke, kita seleksi terlebih dahulu, sudah warnanya pink, lalu kita klik kanan, kita gulir ke bawah, move to layer, kita pilih new layer, kita masukkan layer namanya ya, terserah. Di sini saya pakai nomor 1 saja. Lalu untuk drawing color bebas, saya di sini pilih biru, lalu kita klik OK. Ini ya perubahannya, warnanya biru. Lalu untuk yang luar kita klik, lalu kita move layer, new layer, kita kasih nomor 2. Lalu untuk drawing colornya juga bebas, di sini saya coba merah saja, lalu kita klik OK. Sepertinya sudah terpisah. Lalu kita ke pojok kiri bawah, di sini ada layer, kita klik yang layer, lalu kita ke atas. Di sini ada yang biru layer 1, layer 2 yang merah. Oke, kita klik di sini ya untuk yang layer 1. Lurus ya. Kita klik. Lalu kita pilih yang select layer version ini ya, vektor. Sudah terseleksi, lalu kita ke kiri atas, toolpad ini ya. Lalu kita ke set. Teksnya sudah sesuai, posisinya ini sama. Ini juga sama, material surface, dan gap above ini biasanya digunakan kalau misalkan materialnya nggak rata ya, permukaan materialnya nggak rata. Jadi biasanya mungkin 0,5 atau buat 0 saja juga nggak apa-apa kalau misalkan hanya untuk pemotongan saja. Di sini saya contoh kasih 0 saja ya. Untuk rapid Z gap ini saya kasih 5 mili ya, nggak terlalu tinggi, atau mungkin 1 mili, 1 cm juga nggak apa-apa, jangan terlalu tinggi karena nggak seresiko besar seperti di plasma ya. Oke, kita pilih OK saja. Setelah itu kita pilih yang profiling toolpad karena fungsinya buat motong ya, karena kebetulan kita buat motong. Kita klik. Untuk start depth-nya saya kasih 0. Untuk cut depth-nya ini saya kasih toleransi 0,5 mili ya, bisa diisi dengan 1 mili, jadi total 6 mili juga boleh. Lanjut, untuk toolnya ini bisa dipilih ya, ada berbagai pilihan di sini. Contoh saja saya di sini pakai mil 2 mm. Kalau misalkan belum ada, bisa klik ini ya, new ini ya, untuk menambahkan toolnya. Oke, kita setting spindle speed ini bisa disesuaikan dengan kemampuan mesin masing-masing ya, filterannya juga, pelanggarannya juga. Lalu kita klik apply, kalau sudah kita klik copy saja. Setelah itu edit path ini ya, ini untuk menentukan berapa kali proses pemotongan ya. Kalau misalkan bahannya keras ya, kita kasih berapa kali proses begitu ya. Misalkan di sini saya kasih 2 kali pemotongan ya, di sini otomatis bakal 2 kali pemotongan dengan 1 kali dalam kedalaman 2,75 dan seterusnya begitu ya.
kalau setelah ditentukan kita set passesnya, karena di sini contoh saja saya kasih satu lagi ya, lalu kita set pass, lalu kita klik oke. Untuk margin vector ini kita pilih yang inside ya, jadi dia searah dengan arah jarum jam. Lalu gulir ke bawah. Untuk namanya terserah mau dikasih seperti apa. Di sini saya kasih nomor 1 saja, lalu kita klik calculate. Di sini ada pemberitahuan karena material kita melebihi karena kedalaman yang kita tentukan melebihi material ya. Di sini nggak apa-apa, kita klik OK saja. Lalu kita klik run. Seperti ini ya. Lalu kita klik close. Lalu kita balik ke sini ya, 2D view ini ya, biar enak. Setelah itu kita pilih yang garis luar, kita pilih yang ini, select new vector, lurus ya, sama layer 2 nya sudah warna pink. Kita ke toolpad, sama prosesnya di sini, profiling toolpad. Di sini juga sama, kalau misalkan toolnya berbeda juga boleh di setting ya, bisa di setting. Terus untuk margin vectornya ini kita pilih yang outside, jadi dia berlawanan arah jarum jam. Lalu kita gulir ke bawah. Untuk namanya saya kasih nomor 2 saja. Lalu kita calculate. Di sini sama juga ada pemberitahuan, kita oke saja. Setelah itu kita ke toolpad ya, kita klik run. Oke, jika sudah kita klik close. Lalu untuk men-save atau membuat file G-code-nya, diproses membuat untuk file G-code-nya, kita klik di sini ya. Kita centang yang nomor 1, kita klik juga. Setelah warnanya biru seperti ini, kita ke sini, save toolpad. Kita klik. Untuk namanya sudah nomor 1, mil 2 mm sesuai dengan toolnya yang kita pakai tadi. Untuk post prosesornya ini ya, G-code dengan satuan milimeter dan formatnya DAP. Jangan yang lain karena di sini ada beberapa ya yang hampir sama. Jadi kita pilih G-code milimeter DAP. Kita save saja, save toolpad di sini. Kita simpan. Oke, lalu untuk yang kedua sama prosesnya. Kita centang. Yang nomor 2 kita seleksi. Di sini namanya juga 2, toolnya sama. Post prosesornya juga sama, kita save toolpad, kita simpan. Oke, untuk filenya tadi bisa langsung dimasukkan ke Macri ya untuk CNC router. Sekian untuk video tutorial kali ini, terima kasih, semoga membantu.